Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnita Mansur dengan NIM 22000730126 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang asesmen kinerja. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang asesmen, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan asesmen dan apa saja tujuan dari asesmen. Jadi, asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang apa yang diketahui dan apa yang dapat dikerjakan oleh siswa. Ada beberapa tujuan dari asesmen. Yang pertama adalah untuk meningkatkan proses mengajar siswa, yaitu dengan mengidentifikasi sumber-sumber kesalahan spesifik siswa yang memerlukan remedial atau perbaikan, atau perilaku spesifik dalam pembelajaran yang memerlukan penguatan dan pengembangan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan proses mengajar pelajaran dengan mengidentifikasi strategi-strategi pengajaran yang paling berhasil. Kemudian yang ketiga adalah untuk menginformasikan kekuatan dan kelemahan siswa, baik itu dalam pengetahuan maupun dalam strategi pengajaran. Kemudian yang keempat adalah menginformasikan kepada guru mengenai kompetensi siswanya. Hal ini dapat digunakan oleh guru untuk mengadaptasikan pengajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir adalah untuk menginformasikan kepada orang tua siswa mengenai kemajuan anaknya. Dalam proses asesmen memadukan 4 fase. Fase yang pertama adalah merencanakan atau merancang aktivitas. Kemudian setelah itu mencari fakta-fakta. Kemudian menggunakan fakta-fakta dan menginterpretasi fakta-fakta. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar. Asesmen kinerja merupakan asesmen yang mengharuskan siswa mempertunjukkan kinerja, bukan menjawab atau hanya memilih jawaban dari sederetan kemungkinan jawaban yang tersedia. Misalnya, dalam kinerja, siswa diminta untuk menjelaskan dengan kata-kata dan caranya sendiri terhadap permasalahan matematika. Asesmen kinerja dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan matematika, pengetahuan strategik, dan komunikasi matematik. Dalam pengetahuan matematika, ada beberapa hal yang diukur. Yang pertama yaitu apakah siswa telah menunjukkan pemahaman yang benar terhadap konsep matematika. Kemudian, apakah siswa telah menggunakan terminologi dan notasi matematika dengan benar. Dan apakah siswa telah menggunakan prosedur matematika dengan benar dan lengkap. Kemudian dalam pengetahuan strategik, yang diukur adalah bagaimana strategi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika dan apakah proses penyelesaian yang digunakannya itu sistematis dan lengkap. Kemudian dalam komunikasi, yang dilihat itu apakah siswa dapat mengkomunikasikan penyelesaiannya dan menjelaskan strategi pemecahan yang digunakan, baik secara lisan maupun tulisan kepada guru dan siswa lain. Ada beberapa aktivitas yang menggambarkan penggunaan tugas-tugas kinerja di dalam ruang kelas. Yang pertama adalah mengeksplorasi lebih dari satu strategi, representasi, dan jawaban-jawaban. Kemudian yang kedua, memperbaiki respon-respon untuk meningkatkan kualitasnya. Yang ketiga, menggunakan kriteria yang telah ditentukan untuk menilai kualitas respon-respon. Yang keempat, mengembangkan kriteria penskoran untuk mengevaluasi kualitas respon-respon. Dan yang kelima, mengukur pengetahuan yang ada pada siswa. Dan yang terakhir adalah memonitor pembelajaran pada siswa selama instruksional. Tugas-tugas asesmen kinerja dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk, yaitu melalui computer adaptive testing yang menuntut peserta tes untuk mengekspresikan diri sehingga dapat menunjukkan tingkat kemampuan yang nyata. Yang kedua adalah tes pilihan ganda yang diperluas,
yaitu bentuk tes objektif yang dapat digunakan apabila tes tidak sekedar memilih jawaban yang dianggap benar. Tes ini harus menuntut siswa berpikir tentang alasan mengapa memilih jawaban tersebut sebagai jawaban yang benar. Yang ketiga adalah extended response, dapat juga digunakan, asal tidak hanya menuntut adanya satu jawaban benar yang terpola. Kemudian yang keempat adalah group performance assessment, yaitu tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. Yang kelima ada individual performance assessment, yaitu tugas-tugas individual yang harus diselesaikan secara mandiri. Yang keenam adalah interview, yaitu siswa harus merespon pertanyaan-pertanyaan lisan dari guru. Kemudian yang ketujuh ada non-traditional test items, yaitu butir soal yang tidak bersifat objektif tetapi merupakan suatu perangkat respon yang mengharuskan siswa memilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kemudian yang kedelapan ada observasi, yaitu meminta siswa melakukan suatu tugas. Selama melaksanakan tugas tersebut, siswa diobservasi baik secara terbuka maupun secara tertutup. Observasi ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi partisipatif. Yang kesembilan adalah portofolio, yaitu suatu kumpulan hasil karya siswa yang disusun berdasarkan urutan waktu maupun urutan kategori kegiatan. Kemudian yang ke-10 ada project exhibition or demonstration, yaitu penyelesaian tugas-tugas yang kompleks dalam suatu jangka waktu tertentu yang dapat memperlihatkan penguasaan kemampuan sampai pada tingkatan tertentu. Yang terakhir ada short answer. Jadi short answer ini menuntut jawaban yang singkat dari siswa, tetapi bukan memilih jawaban dari sederet kemungkinan jawaban yang disediakan. Penyusunan tugas membutuhkan langkah-langkah yang penting agar dapat menyusun tugas yang baik dan cukup menggambarkan kompleksitas. Oleh sebab itu, bagi guru dibutuhkan suatu kemampuan dan keterampilan yang baik melalui pelatihan yang memadai. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam menyusun tugas-tugas, yang pertama yaitu mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mengerjakan atau menyelesaikan tugas. Identifikasi pengetahuan dan keterampilan tersebut meliputi jenis pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat dilatih dan dicapai oleh siswa, pengetahuan dan keterampilan bernilai tinggi untuk dipelajari, dan penerapan pengetahuan dan keterampilan tersebut memang terdapat dalam kehidupan nyata di masyarakat. Yang kedua adalah merancang tugas-tugas untuk asesmen kinerja yang memungkinkan siswa dapat menunjukkan kemampuan berpikir dan keterampilan. Dengan demikian, tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan, menantang dan memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian, yang ketiga adalah menetapkan kriteria keberhasilan yang akan dijadikan tolok ukur untuk menyatakan bahwa seorang siswa telah mencapai tingkat mastery lintas pengetahuan atau keterampilan yang diharapkan. Kriteria tersebut hendaknya cukup rinci, sehingga setiap aspek kinerja yang diharapkan dicapai oleh siswa mempunyai kriteria sendiri. Kelebihan dari asesmen kinerja adalah yang pertama, merupakan satu-satunya teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan dengan menggunakan komputer, keterampilan menggunakan bahasa asing, keterampilan menulis indah, keterampilan menggambar, dan sebagainya. Yang kedua adalah sangat baik digunakan untuk mencocokkan antara pengetahuan teori dan keterampilan praktik, sehingga hasil asesmen menjadi lengkap. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan peserta didik untuk menyontek. Kemudian yang keempat, guru dapat mengenal lebih dalam tentang karakteristik masing-masing peserta didiknya sebagai dasar dari tindak lanjut hasil asesmen, seperti pembelajaran remedial.
Adapun kelemahan atau kekurangan dari asesmen kinerja, yang pertama adalah memakan waktu yang lama. Yang kedua, dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian yang ketiga itu cepat membosankan. Yang keempat, jika asesmen kinerja ini sudah menjadi sesuatu yang rutin, maka kemungkinan ia tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Kemudian yang terakhir adalah memerlukan syarat-syarat pendukung yang lengkap, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, maka hasil asesmen ini bisa saja tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk menjaga objektivitas asesmen kinerja, diperlukan penetapan rubrik. Jadi rubrik ini disusun berdasarkan tujuan dari asesmen. Dalam melaksanakan asesmen dengan penggunaan rubrik, sebaiknya siswa mengetahui tentang kriteria apa saja yang akan dinilai, sehingga mereka dapat memaksimumkan kemampuan yang dimilikinya. Adapun yang dimaksud dengan rubrik atau kriteria penilaian adalah suatu deskripsi tentang dimensi-dimensi untuk memutuskan kinerja siswa, suatu skala nilai untuk menilai dimensi-dimensi yang telah ditetapkan, dan standar untuk memutuskan kinerja. Ada dua jenis rubrik, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik holistik yaitu rubrik yang menggambarkan kualitas kinerja untuk tiap level. Rubrik holistik digunakan oleh pengajar untuk mengukur kinerja atau produk secara keseluruhan, tidak terbagi menjadi aspek terperinci. Pada rubrik holistik, hanya terdapat satu aspek yang bersifat umum. Biasanya, rubrik holistik ini digunakan untuk asesmen yang bersifat sumatif. Keuntungan dari rubrik holistik adalah pekerjaan dinilai melalui keseluruhan kualitas. Semua proses diberikan bobot yang sama, serta menekankan pada proses berpikir dan berkomunikasi dalam matematika. Kemudian rubrik analitik. Rubrik analitik memberikan nilai untuk komponen tugas. Rubrik analitik yang digunakan oleh pengajar untuk mengukur kinerja atau produk dari berbagai aspek untuk kemudian masing-masing nilai dijumlahkan menjadi nilai total. Karena memuat kriteria yang lebih terperinci, maka rubrik analitik lebih sering digunakan pada asesmen yang bersifat formatif, karena lebih berperan dalam memberi umpan balik baik bagi guru maupun siswanya. Adapun keuntungan dari rubrik analitik adalah menekankan pada cara yang berbeda dalam menyelesaikan tugas. Beberapa proses mungkin mendapatkan penekanan atau bobot yang berbeda, lebih mudah diterapkan, serta memberikan sebagian kredit. Ini adalah contoh rubrik holistik yang memiliki nilai dari 0 sampai 3. Nilai 3 artinya sangat memuaskan dengan kriteria umum, menunjukkan pemahaman konsep secara tepat dan teliti, perhitungan benar, menggunakan tabel, gambar, dan grafik secara benar dan teliti, menggunakan strategi yang tepat, serta alasan tepat dan masuk akal. Kemudian untuk nilai 2 artinya memuaskan, dengan kriteria umum, menunjukkan pemahaman konsep yang tepat, perhitungan benar, menggunakan tabel, gambar, dan grafik benar, tapi kurang teliti. Penggunaan strategi tepat dan alasan tepat, tapi kurang masuk akal. Kemudian untuk nilai 1, artinya kurang memuaskan, dengan kriteria, menunjukkan pemahaman konsep kurang tepat, perhitungan kurang tepat, penggunaan tabel, gambar, dan grafik tidak teliti, penggunaan strategi kurang tepat, dan alasan kurang tepat. Adapun dengan nilai 0, artinya tidak memuaskan, dengan kriteria, menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep, perhitungan tidak tepat, tidak menggunakan tabel, gambar, ataupun grafik, penggunaan strategi tidak tepat, dan alasan tidak tepat.
Selanjutnya adalah rubrik analitik. Di sini ada 3 hal yang dinilai, yaitu pemahaman masalah, perencanaan strategi, dan jawaban yang didapat. Untuk pemahaman masalah, apabila siswa tidak memahami sama sekali, maka diberi nilai 0. Kemudian apabila siswa memahami sebagian, maka diberi nilai 3. Dan jika siswa dapat memahami dengan baik, maka diberi nilai 6. Yang kedua adalah perencanaan strategi. Apabila strategi yang digunakan siswa itu salah, maka diberi nilai 0. Dan apabila sebagian strategi benar, maka diberi nilai 3. Dan jika semua strateginya tepat, diberi nilai 6. Yang ketiga adalah jawaban yang diperoleh siswa. Apabila jawaban salah, maka diberi nilai 0. Dan apabila sebagian jawaban benar, maka diberi nilai 3. Kemudian, apabila semua jawaban benar, maka diberi nilai 6. Kemudian, selanjutnya adalah contoh rubrik tugas proyek matematika dalam bentuk kelompok. Di sini ada 7 kriteria yang dinilai. Yang pertama adalah kreativitas siswa, kemudian yang kedua, kejelasan atau keterangan jawaban lengkap, yang ketiga, kebenaran jawaban, yang keempat, kerjasama dengan sesama anggota kelompoknya, kemudian yang kelima, keakuratan jawaban atau gambar, yang keenam, penggunaan strategi benar dan tepat, dan yang terakhir adalah kerapian atau keindahan. Contoh selanjutnya adalah rubrik penilaian presentasi matematika yang dinilai secara individu. Di sini ada 3 kriteria yang dinilai. Yang pertama adalah pemahaman konsep siswa, yaitu menunjukkan pemahaman terhadap konsep matematika dan kebenaran materi matematika yang disampaikan. Yang kedua adalah penalaran atau komunikasi, yaitu penyampaian atau jawaban pertanyaan jelas dan dapat dipahami. Kemudian menghargai pendapat yang berbeda dan penjelasan materi terorganisasi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah, yaitu penggunaan strategi benar dan tepat, memenuhi penyelesaian masalah yang diinginkan, dan kerapian atau keindahan. Sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.